Salam dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Sapaan Gembala kali ini bertema Bagiku mati adalah keuntungan, yang didasarkan pada surat Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kehidupan dan kematian merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ibarat sekeping mata uang yang memiliki dua sisi. Demikian juga kehidupan dan kematian. Di satu sisi ada yang namanya kehidupan, di sisi yang lain adalah kematian. Setiap orang yang lahir suatu saat pasti akan menemui yang disebut kematian. Berarti tidak ada orang yang tidak akan menemui kematian. Baik itu tua maupun muda, bahkan anak-anak sekalipun kematian bisa terjadi padanya. Kematian selalu menjadi momok yang menakutkan. Oleh sebab itu manusia selalu berusaha untuk menghindari yang namanya kematian. Sebab kematian juga dianggap sebagai suatu kerugian. Karena dengan kematian manusia bukan hanya tidak dapat lagi menikmati hidup di dalam dunia ini, tetapi manusia akan kehilangan segala-galanya. Namun Paulus memandang kematian tidak seperti itu. Dalam suratnya kepada jemaat Filipi, dia mengatakan, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Ketika ia menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Filipi, dia sedang berada di dalam penjara. Dia tidak tahu bagaimana keadaannya kelak. Dia akan dilepaskan dari penjara atau dia harus mati di penjara. Nasibnya tidak jelas, menggantung selama beberapa tahun. Dia tidak tahu kapan keputusan terakhir pengadilan akan dijatuhinya. Dia juga tidak akan bisa menebak keputusan yang akan diambil oleh kaisar. Kita bisa bayangkan, biasanya orang-orang yang seperti ini menjadi putus asa atau paling tidak menjadi apatis terhadap kehidupan. Namun Paulus tidak. Paulus bukan hanya mengatakan bahwa kematian adalah keuntungan. Dia juga tidak segan-segan menandaskan bahwa kematian jauh lebih baik daripada kehidupan. Bukan semata-mata karena ia akan terbebas dari semua penderitaan di dalam dunia ini. Bukan pula dia tidak akan lagi mengalami kesusahan atau kekejaman dunia. Tetapi justru menunjukkan iman dan pengharapannya di dalam Kristus. Bagi Paulus, mati berarti pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Dan dia akan mengalami kehidupan dan persekutuan yang sempurna dan kekal bersama Kristus. Kematian dilihat secara iman sebagai sebuah keuntungan karena berjumpa dengan Kristus. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan perjumpaannya dengan Kristus muka dengan muka. Perjumpaan dengan Kristus itulah adalah kebahagiaan tersendiri. Bahkan bagi orang-orang percaya, perjumpaan dengan Kristus sebagai suatu kerinduan yang dinanti-nantikan. Seperti kerinduan pemazmur dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Iman dan pengharapan yang demikian inilah yang seharusnya juga menjadi iman dan pengharapan kita semua. Kalimat bagiku mati adalah keuntungan tidak bisa dilepaskan dari kalimat sebelumnya, yakni bagiku hidup adalah Kristus. Karena
Dua pernyataan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, kalau selama kita hidup dalam dunia ini dan moto hidup kita, hidup adalah Kristus, maka setelah kita mati, kita akan menikmati keuntungan yang besar. Tetapi sebaliknya, jika selama kita hidup dalam dunia ini, bukan Kristus menjadi pusat hidup kita, kematian justru merupakan hal yang sangat tidak menguntungkan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Biarlah renungan singkat ini menjadi moto juga dalam kehidupan kami. Bagi kami hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan biarlah kami memiliki iman dan pengharapan hanya di dalam Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini renungan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.